Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video kita kali ini tentang bahasa. Tentu di alam industri kreatif sekarang ini peran bahasa asing itu sangat dominan. Ya, saya sendiri masih terus belajar bahasa asing ya, selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kalau bahasa asing, yang terus saya pelajari adalah yang pertama bahasa Inggris. Apakah melalui stand up comedy dari film Netflix ya, dari YouTube, ini terus kita mendengar. Yang kedua bahasa Jepang. Nah, ini juga untuk mengasah telinga, kita bisa menonton film dari selalunya dari Netflix atau dari YouTube. Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab, saya selain dari YouTube juga ngambil kursus online. Nah, jadi video kali ini bukan untuk mengajarkan bagaimana menguasai bahasa ya, karena ada memang konten saya khusus bahasa Inggris. Bahasa Inggris my way, English my way. Ada beberapa konten yang saya terbitkan. Tapi kali ini saya ingin memberikan motivasi. Ya, mudah-mudahan adik-adik mahasiswa-siswa tergerak untuk mengisi waktunya belajar bahasa internasional. Ambil 2 bahasa asing. Apakah bahasa Rusia, bahasa Inggris, atau bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Spanyol, ya. Ya, saya kira seorang anak muda yang dia seorang YouTuber, Vicky Naki, ya, di Omes TV barangkali, ini bisa menjadi contoh anak muda penggerak, memberi motivasi kepada kalian untuk bagaimana terus belajar bahasa asing, karena pasti ada gunanya seperti yang saya katakan tadi, apalagi sekarang kita berada di era revolusi industri 4.0. Saya akan memberikan 5 bahasa sekaligus, sederhana saja dalam sebuah kalimat. Ya, kita coba demonstrasikan. Mohon maaf, bukan untuk mengajar, hanya untuk memperlihatkan bagaimana belajar bahasa itu sebenarnya enjoy aja. Dan kita bisa belajar beberapa bahasa sekaligus. Sekaligus kita bisa belajar bahasa itu. Oke, simak ya. Ya, kita pilih kalimatnya. Dia sedang minum air. Jadi jelas di sini dia adalah subjek, minum predikat, dan air itu objek. Keterangannya adalah sedang. Keterangannya. Oke, nah sekarang bahasa Inggrisnya gimana? Bahasa Inggris barangkali kita tinggal tulis berarti itu bentuk kedua ya dalam konten English My Way di konten saya. Ini dia laki-laki ya. He is drinking water. Now, ya, now.
Jadi kalau kita lihat di sini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki struktur grammar yang sama, struktur subjek, predikat dan objek yang sama. Jadi kita lihat di sini ada subjek, ya. Kemudian di sini ada to be, tapi di sini oke lah ini to be. Tapi di sini ada verb yang aktif ya. Dan di sini ada objek. Ini keterangannya now. Ini barangkali saya tulis ulang ya, now. Sini. Ini juga begitu, ada pokok kalimat S P O, K-nya di sedang. Kalau ditanya mudah yang mana nih, bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Tentu kita katakan mudah bahasa Indonesia ya. Bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesianya pun mengatakan begitu. Kenapa? Karena kita lihat tidak ada perubahan bentuk kata antara minum pada saat sekarang, minum sebagai kebiasaan, minum pada waktu yang lalu. Ya, jadi tinggal yang dirubah adalah kata keterangan. Jadi kalau saya sedang minum, saya akan minum, tetap minum. Saya minum kemarin ya tetap minum gitu. Jadi lebih mudah ya cara belajarnya. Oke, sekarang kita lihat bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang, dia sedang minum air ya. Dia sedang minum air. Dia kare ya, atau saya tulis saja. Kare wa mizu o kare wa mizu o nomimasu ya. Jadi oke, mudah-mudahan betul ya, mudah-mudahan betul. Nomimasu, nomu. Berarti di sini perlu kata mi, masuk ya, seperti ini. Jadi kalau kita tulis di sini kare wa, dia mizu artinya air, wo nomu, mi-nya udah ada di sini. Ada kurang satu. Sorry, ini kurang satu di sini, mestinya tambah di sini ya. Nomi masu, misu ya, nomi mas ya, harap maklum udah lama nggak menulis. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa dalam bahasa Jepang berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Subjeknya sama di sini. Ini artikel ya, sama seperti bahasa Arab, nanti kita lihat memang ada artikelnya. Nah, di sini objek di sini mizu air. Ini kembali artikel. Kemudian ini kata kerja. Ini V. Ya. Keterangannya di mana ya? Ima.
ima, watashi kare wa, di sini tambahan kurang ya. Ima. Nah ini ima. Dia sekarang air minum. Jadi kita lihat kalau bahasa Jepang itu SOV. Mungkin sama seperti bahasa India ya. Bahasa India. Medan pergi, Jakarta datang. Seperti itu ya. Jadi kita harus menunggu orang Jepang ngomong itu selesai semuanya, baru kita paham. Ya, jadi misalnya dia mau bilang saya nasi, kita tunggu dulu sampai akhir. Apa kata kerjanya? Jangan-jangan bukan makan. Saya nasi buang. saya buang nasi kan. Saya nasi jual. Ureru. Nah, lain lagi. Ya, jadi bahasa Jepang ini unik ya, karena seperti bahasa India barangkali ya. Verbnya, kata kerjanya itu, predikatnya itu di akhir, di bentuk yang terakhir. Oke, setelah saya cek lagi ada stroke yang salah di nomu. Mestinya ini lewat ke sini dan ini pendek. Jadi yang betul barangkali kita harus tuliskan di sini aja ya. Jadi di sini. Nah, di sini pendek aja rupanya. Baru di sini ya ini. Jadi ini lewat. Karena kalau kanji ini beda langkah, beda stroke, beda arti. Nah, itu kompleksitasnya di kanji. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk bahasa yang nomor 4. Bahasa Arab. Dari nomor 4. Iya, bahasa Arab saya udah pindah duduk ini karena bahasa Arab dari kanan ke kiri. Ya. Jadi nomor 4. Kita harus mengetahui dulu kata kerjanya minum, bahasa Arabnya apa, dia bahasa Arabnya apa, air bahasa Arabnya apa. Jadi kalau kita nggak tahu, kita bisa melihat kamus. Sekarang gampang, tinggal ketik di Google, langsung tahu. Tapi bukan hanya itu, karena bahasa Arab ini memiliki perubahan bentuk kata, sama seperti bahasa Inggris go, going, went, gone. Atau bahasa Jepang ya, tadi sudah tabimasta begitu ya. Nah, bahasa Arab juga demikian. Nah, kita harus berpedoman selalu pada kamus, pada kemauannya atau bagaimana orang Arab mengucapkannya, dan itu adalah dalam kamus, ada dalam kamus. Nah, tetapi ada rule yang sudah dibuat, diturunkan oleh ahli bahasa ya, sejak Rasulullah, sejak Sayyidina Ali dan seterusnya. Kalau dalam perubahan kata itu kita sebut dengan ilmu sharaf. Jadi ada dua ilmu yang utama untuk bisa memahami bahasa Arab. Pertama adalah ilmu sharaf. Saya kalau untuk sharaf ini ada buku Saraf Pemula ya. Ini saya bantu promosi untuk Bina. Ini bagus. Tentang perubahan kata kerja ya. Kemudian untuk bagaimana berubah bacaan atau ucapan pada huruf akhir itu disebut dengan ilmu nahwu. Nah, itu kitab-kitab kalau di pesantren itu ada misalnya Jurumiyah ya, Jurumiyah. Tapi ada juga yang sederhana seperti ini. Kitab Al-Muyassar yang dikarang oleh Ustadz Aceng Zakaria. Orang Indonesia yang karang walaupun ini bahasa Arab semuanya. Jadi kita harus tahu itu. Nah, jadi dalam bahasa Arab ini untuk struktur kalimat, kalau bahasa Indonesia SVO, bahasa Inggris SVO,
subjek, verb, objek. Kalau bahasa Jepang SOV, subjek, objek, verb, kata kerjanya di belakang. Kalau bahasa Arab ini ada dua. Pertama, bentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kata kerja di depannya dulu, baru objek, baru setelah itu objek atau maf'ulun bih. Misalnya kan seperti itu. Yang kedua, bacaan huruf akhir ya kita harus belajar nahwu. Nah, dalam hal ini minum, kalau kita lihat kamus, asal katanya itu 3 huruf ya, yaitu huruf shim, huruf ra, huruf ba. Shim, ra, ba, sya, ra, ba. Tetapi di kamus, misalnya kamus Al-Ma'ani ya di Google bisa dicek, itu fi'il madhinya dalam bentuk lalunya itu adalah syariba ya. Jadi walaupun asal katanya ini adalah kita bisa menulis kelihatan ini bukan bacanya syaraba tapi syariba. Jadi ini telah minum. Jadi kalau sedang minum yas rabu ya. Jadi yasrabu. Nah, jadi yasrabu, syariba, yasrabu. Nah, jadi dari kata-kata fa'ila yaf'alu. Jadi wazan nomor 3 kalau saya tidak salah. Di bahasa Arab itu kita harus hafal itu. Nah, jadi kalau kita ingin tulis ini dia sedang minum air ya, maka kita bisa tuliskan yasrabul, apa yang dia minum? Ma'a kapan? Al-an. Nih. Jadi ana. Jadi yasrabul ma'a al-ana. Nah, jadi dari kata ini kita udah langsung tahu bahwa dari kata-kata kalau fi'il mudhari itu ana itu namanya ya. Mudah-mudahan kalau nanti semangat belajar, mudah-mudahan akan belajar sampai ke sana. Jadi ini menunjukkan dia. Jadi kita tidak perlu menuliskan lagi huwa. Tapi kalau kita mau menuliskan huwa yasrabu juga oke, tapi bentuknya menjadi kalimat ismiyah ya, menjadi jumlah ismiyah. Tapi ini sudah tahu bahwa di sini ada fi'il, di sini ada verb, ada subjek, ada objek, dan ada kata keterangan. Jadi yasrabul ma'al an. Jadi kalau udah minum syariba, dia sudah minum. Syaribal ma'a al-an. Ya. Kalau aku mau minum, nah di sini alif ya. Asrabu. Terakhir ya, jangan lupa juga kan 5 bahasa tadi, yaitu bahasa daerah masing-masing. Karena saya orang Aceh, maka saya tulis cepat nih bahasa Aceh. Dia jih atau halusnya dijih ya, dijih tengok jib itu minum, iya air. Kalau lebih halus di tengok jib iya, kita tambah ji lagi double di sini, jib iya. Jadi
Yang saya mau katakan adalah bentuk struktur bahasa Aceh sama dengan bahasa Inggris, sama dengan bahasa Indonesia. Jadi ada subjek, ada verb, ada objek. Objek di sini. Nah, keterangan boleh di mana aja. Sorry. Jadi kata kerjanya di sini verb, ini keterangan tadi ya. Nah, jadi semoga ini memberi motivasi untuk adik-adik semua untuk belajar bahasa ya. Minimal kuasai 2 bahasa asing. Mau bahasa Spanyol, mau bahasa Rusia, satu lagi ya, bahasa Mandarin, Jerman, Prancis, Portugal. Apalagi bahasa yang mau dikuasai, Korea ya. Ya, mudah-mudahan semua kita sehat-sehat. Jangan lupa bantu channel ini, silakan subscribe. Kalau menarik silakan like dan share ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.